Saya nggak takut kalau Islam berpuasa. Saya nggak ada takutnya. Ya. Karena menurut saya orang Islam tuh baik. Wah, semangat nih, kita buka dulu nih. Ini di Cecar Show. Ya, sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecar Show ada tamu yang sangat istimewa. Orangnya mayoritas tapi dari golongan minoritas. Kira-kira begitu ya.
Beliau baru saja membuat geger jagat Indonesia ini karena memasang spanduk yang lebarnya minta ampun dan disuruh diturunkannya, dan juga melambaikan tangan ketika Habib Rizik pulang dari Saudi Arabia, mendarat di Soekarno-Hatta, dan dalam perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Petamburan beliau melambaikan tangan. Beliau orang yang sangat aneh dalam jagat politik Indonesia sesungguhnya, dan namanya adalah Lius Sungkarisma. Selamat selamat malam, selamat sore, selamat siang ya. Selamat malam. Bang Lius ya, saya panggil Abang ya. Iya. Nah, kalau Bang Lius usia berapa sih? 61. 61, nggak jauh beda dengan saya ya. Saya baru 36. Nah. Saya 50 tahun ya, Sobat Era sekalian. Bang Lius, pertama-tama terima kasih atas kehadiran Abang di sini ya. Di Cecal Show ini itu segmen khusus di Refli Harun Channel. Iya. Dan lumayan Bang, sekarang Refli Harun Channel sudah 700 ribuan luar biasa. subscribersnya. Karena politik kan nggak gampang kan. Dan ini sengaja di modelnya begini. Jadi Abang tamu yang keempat. Abang tamu yang keempat ya. Mudah-mudahan lancar kita Bang ya. Tapi tidak main-main dan tidak ada basa-basi. Pertanyaan pertama adalah, ini awal ya. Kenapa Abang kok aneh? Saya langsung tanya aja. Kenapa aneh? Ini mohon maaf nih Bang ya. Satu, Cina ya kan? Iya. Abang mau disebut Cina atau Tionghoa? Cina aja lah. Oh, Cina sama Tionghoa tuh beda, sama? Sama ya. Satu, Cina. Yang kedua, Buddha. Tetapi, tetapinya pasang spanduk Habib Rizik. Melambaikan tangan ke Habib Rizik. Pernah bertemu Habib Rizik. Sikap politiknya seperti pro kelompok Islam dalam politik. Ya kita tidak usah tidak usah merasa sungkan mengatakan Islam dalam politik kan. Itu sebuah sebuah penilaian politik yang biasa saja. Kenapa Bang? Jadi ya aneh ya menurut saya. Negara ini kan dulu dimerdekakan ini oleh mayoritas tokoh-tokoh Islam. Bisa sebut Bang? Itu kan di sejarah tuh. Siapa aja orangnya? Jangan lupa lagi, siapa tuh? Saya bukan yang ahli, tapi saya lihat video, saya baca, itu ada Wahid Hasyim. Iya. Ada siapa? Ada Kasman Singo di Mejol. Ada Muhammad Natsir. Macam-macam lah. Betul. Tapi ada Bung Hatta juga yang dianggap nasionalis, tapi sebenarnya dari seorang Muslim yang sangat taat juga. Nasionalis, tapi kan agamanya Muslim juga. Dan sangat taat. Dan sangat taat. Jadi menurut saya, memang ada juga Kasimo, ada juga tokoh-tokoh lain lah. Orang Tionghoa juga ada ikut di BPU PKI. Lim Kion Huan, kalau nggak salah. Lim Kun Huan. Yap Chuan Bing. Jadi saya melihat, jangan lupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Oke. Orang bilang Islam nggak didiskriminasi, katanya. Memang nggak didiskriminasi, tapi berapa orang-orang yang peduli terhadap nasib negeri ini, tokoh-tokoh Islamnya, itu kok saya rasa miris juga gitu. Yang paling kelihatan itu Habib Rizik Syihab, HRS ya. HRS. Saya lihat salahnya apa sih? Waduh, kayaknya jelek banget ini orang. Saya tanya. Abang merasa bahwa framingnya begitu ya? Iya dong. Kita lihat sampai hari ini. Nah, cuma saya tanya, kumpul sama teman-teman nih, siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Jadi yang kena itu pengusaha-pengusaha biliar yang ada minuman kerasnya,
yang ada prostitusinya. Itu digerebek. Kenapa digerebek? Karena sudah dilaporkan ke aparat, masih tetap tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Nah dari sana memang nggak ada sih ya. Orang Tionghoa saya tanya, lu punya toko suka diperes nggak? Enggak. Lah kenapa jadi kita mesti ikut-ikut benci Habib Rizik? Bahaya Lius, ini orang radikal. Ada satu kali saya ajak tuh semua teman datang ke Petamburan. Teman itu teman Tionghoa? Teman Tionghoa, cuma waktu itu kebanyakan Buddhis. Bahkan ada berapa biksu saya ajak. Kenapa? Karena Habib Rizik lagi statement tentang Rohingya. Tahun 2011. Oh, 2011 menjelang 12 ya. Bulan puasa. Itu menjelang putaran kedua pilkada. Oke. Kita datang bulan puasa. Oh, menjelang putaran kedua pilkada itu ya 2017. Pilkada Jakarta. Oh, pilkada Jakarta tapi tahun yang waktu Pak Jokowi. Yes. I know. Iya. Itu. Saya ingat bulan puasa karena berarti 2012. Ya, 2012 ya. 2012. Jadi itulah saat pertama saya ketemu Habib. Kaget saya. Begitu sampai Petamburan, orangnya banyak. Munarman masih sekretaris umum. Ada ustadz. Lengkap dah. 70 orang ada kali. Karena kebenaran lagi ada acara. Yang datang berapa orang? Kita kira-kira 15 orang lah. Dialog tentang Rohingya. Beliau kasih foto-foto bahwa ada umat Buddha yang potong leher. Ada foto. Ya. Saya bilang, Habib, mohon maaf. Kalau orang Buddha, kayaknya suruh potong leher ayam aja nggak berani. Jangan leher manusia. Kalau Buddhis benar ya? Iya. Buddha sama Buddhis sama nggak? Sama. Buddha itu agamanya, Buddhis itu orangnya. Oke. Jadi saya bilang nggak akan ada yang berani potong leher. Jadi kalau di sana ada, itu pasti orang komunis. Oke. Saya bilang, nah di luar dugaan saya, Habib kok bisa mengerti. Jadi oke lah kalau gitu. Kalau kita mau perangi yang di sana, nah kita lega semua. Nah, itulah awal pertemuan saya dengan Habib Rizik di markas Petamburan. Dan dalam hati saya kok baik ya, bisa diajak bicara, bisa beda diskusi. dengan media framingnya ya? Yes. Karena, Bahkan udah mau pulang. tahun-tahun itu media framingnya preman nih. Oh, iya. Lama kita menjelang mau pulang, jangan pulang dulu. Sebentar lagi buka puasa, kita makan sama-sama. Waduh, ini luar biasa. Ramah, kita makan sama-sama. Semua teman saya pada foto-foto. Makan apa? Makan biryani bukan? Saya lupa, yang saya ingat cuma kormanya gede-gede. Kormanya gede-gede. Jadi di situ pertama kenal, mulailah main ke pesantren. Pesantren di Megamendung. Megamendung. Ya. Ada teman dari Kristen, dari Katolik. Nah, itu setelah 212 itu. 212 2016. Berarti 2016 kan dia pergi 2017. Ya. 2016 berarti. 212 Desember kita bikin Man of the Year. Man of the Year. Buat Habib Rizik. Tahun 2016 itu. Ya, karena yang ngasih siapa? ya ormas-ormas Tionghoa. Waktu itu ada Yusuf Hamka. Oke. Jadi sekedar untuk diketahui, Bang Lius Sungkarisma ini juga Sobat Era sekalian pernah mendirikan partai yang namanya Parti ya, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Itu Alhamdulillah tahun 99 ya. 98. 98 bentuknya, 99 tidak ikut pemilu. 98 itu. Nah, jadi banyak yang mulai beda pandangannya sama Habib Rizik. Di pesantren nggak bilang mewah ya, sederhana.
Tapi enak gitu, suasananya enak karena penerimaan dari mulai di bawah yang jaga ramah semua, pada minta foto semua dan dilayani baik. Nah disitulah kita jadi bilang FPI bagus, apalagi dijelaskan. Semua anggota FPI itu ada kartu anggotanya. Di sana itu dilarang membawa senjata tajam, nggak boleh menganiaya orang. Jadi diatur bener sampai Habib berani kasih garansi kalau ada anggota FPI yang nggak bener laporin. Bahkan 98 juga ada yang bilang, waduh dulu kalau nggak ada FPI sih kita punya gudang-gudang itu banyak preman-preman yang ya malakin ya, tapi FPI justru yang belain. Oh waktu waktu lagi kerusuhan 98. Oke. Udahlah, makin hari makin cair loh. Jadi Habib itu bukan kita anggap sesuatu yang menyeramkan, bahkan kita selalu menjelaskan ke yang lain-lain. Coba lu kalau ada yang dirugikan oleh FPI dan Habib Rizik, kasih kita. Karena Habib tantang juga. Abang pernah berkomunikasi sama dia waktu Habib pulang? Belum sempat ya? Kalau pulang nih belum nih. Oke, tapi selama dia di Arab Saudi pernah juga? Arab Saudi ya temporary masih WA-an, tapi terakhir kan nomornya ganti-ganti. Saya nggak ikut. Karena saya termasuk orang yang ya mungkin pertama ya, begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah join, saya minta balikin Habib Rizik. Karena menurut saya semua sudah selesai. Apalagi? Nah tapi dahsyat itu. Kita suarakan terus dari di Jakarta, kita ke Solo, ke Jogja, ke Medan, ke Pontianak. Terus kita keliling suarakan balikin Habib Rizik. Pokoknya di acara apa aja saya, kalau ada kesempatan. Bang Lius, yang paling menarik adalah banyak orang ketika merasa dirinya minoritas ya, merasa nggak nyaman berada di sebuah tempat. Ini Bang Lius ini luar biasa nih, seperti Rocky Gerung juga. Kayak nyaman-nyaman saja. Padahal kalau kita pakai spektrum politik kan, ini tengah kanan, tengah kiri. Bang Lius kayaknya santai aja tuh berada di tengah kanan ini. Begini, tahun 85 itu saya itu sudah bergaul waktu itu di Soksi. Oh Soksi. Sama Suhardiman. Suhardiman ya, Suhardiman SE. Utoyo Usman, Bomer Pasaribu. Kita jadi wakil bendahara. Oh di Soksi waktu itu ya? Iya, wakil bendahara pusat. Jadi nggak kaget lagi nih. Soksi itu Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Karyawan Swadiri Indonesia. Lawannya Sopsi. Iya Sopsi. Dulu Sentral Organisasi Buruh. Sopsi itu kan PKI. Soksi. Makanya saya juga ikut-ikutan nih. Begitu anti PKI ya ada ikut teriak juga gitu. Jadi waktu Habib bilang asal nggak ada pemerintah tidak memberikan kesempatan PKI tumbuh, eset nggak dikuasain asing-asing, nggak ada penista agama manapun, Habib akan balik ke pesantren. Itu beliau ungkapkan itu waktu kita tanya, waktu ceramah di Masjid Luar Batang, rame itu. Masjid Luar Batang itu yang tempat ada kuburan. Dulu kampung akuarium yang digusur Ahok. Saya ada satu panggung sama Habib. Jadi saya tahu bener pikiran beliau itu bukan mau jadi pejabat, tapi beliau mau mengkoreksi arah jalan yang salah. Kita mesti dukung dong. Nah, di situ jadi kita makin cinta sama Habib. Iya, tapi nggak merasa bahwa kalau misalnya kelompok kanan ya, kelompok Islam menguat di Indonesia dalam politik Indonesia, tidak merasa apakah akan menjadi ancaman orang seperti Bang Lius? 85 di Soksi, 86 saya Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia, masuk di KNPI.
Kenal lah itu Abdullah Putih, Cahyokumolo, FKPPI semua. Nah di situ saya kenal HMI, Ansor, PMII, Gamki, PMKRI, yang tadinya kita cuma pemuda wihara, yang kebaktian, meditasi. Sekarang diajak di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sampai 97 saya jadi bendahara umum di DPP KNPI. Jadi nggak kaget lagi kalau ketemu dari masyarakat mana, kita lihatnya udah ini Indonesia. Nah, ini, sama. Ini yang saya tidak tahu sebelumnya ya, bahwa Bang Lius punya sejarah di KNPI. Ketahuan betul saya tidak riset duluan. Tapi jadi menurut saya itu penting, dan itu yang sekarang hilang. Kenapa saya bilang hilang? KNPI gedungnya sekarang berantem. Padahal saya tahu betul wadah itu penting supaya kita saling kenal, saling berjuang memikirkan bangsa, walaupun nggak sempurna, paling tidak nggak asing lagi gitu. Saya nggak kaget. Dan saya nggak takut kalau Islam berpuasa. Saya nggak ada takutnya. Karena menurut saya orang Islam tuh baik. Baik. Kita hidupnya enak. Nggak akan diganggu. Karena selama saya aktif, saya nggak pernah diganggu. Malah terang-terangan aja. Yang ganggu siapa? Ya sekarang yang saya merasa ganggu ya pasang baleho aja susah. Gede-gede dong ngomongnya, pasang baleho aja susah. Nanti dipanggil lagi. Karena saya ini waktu Pilpres, saya kan pendukung Pak Prabowo nomor 2. Jadi kampanyenya itu ya pasti nyerang incumbent kan, nomor 1 Pak Jokowi. Tapi jangan salah dulu, sebelumnya pendukung Pak Jokowi. Oh iya. Sejak 2011. 2011 itu saya orang pertama, bukan Pak JK. Orang pertama menjadi wapres Jokowi. Bukan, yang mendukung Jokowi jadi gubernur DKI. Itu ada di kompas.com 28 Juni 2011. Andai Jokowi gubernur DKI, karena kita jatuh hati mau gusur pedagang 28 Juni itu hari ulang tahunnya Sandiaga Uno kalau nggak salah. Saya nggak tahu, belum kenal Sandiaga Uno tuh. Cuma saya lagi demo di Gajah Mada yang buruk memperjuangkan larangan parkir 24 jam oleh Foke. Itu tukang parkir minta tolong saya, Pak Lius, ini kita besok mau makan apa nih? Nggak boleh parkir 24 jam tuh pelangnya. Saya bilang lu lawan, lu kan juga logonya DKI. Waduh, lawan gubernur. Saya pimpin tuh tukang parkir tuh. 2011, lawan Foke. Nah dalam demo itu saya ada sebut andai Jokowi gubernur DKI. Sampai akhirnya saya bisa ketemu lah. Waktu itu andai itu karena sudah melihat di Solo. Di Solo, saya lihat kok oke banget. Pejabat ini mau gusur orang itu bisa ngajak makan sampai puluhan kali. Jadi kita jatuh hati nih, andai Foke mau larang parkir itu, tukang parkir diajak ngomong, problemnya diselesaikan, itu kan nggak ada keresahan. Nah, disitulah saya jatuh hati Jokowi, jadi pendukung. Ya, saya balik lagi ke Habib Rizik tadi ya. Kenapa alasannya pasang spanduk berapa itu? 5 kali 8 meter. 5 kali 8 meter di mie ayam makar. Nanti soal makar saya akan tanya lagi. Ya. Damai Bib, damai itu indah. Damai itu indah. I love you Bib. I love you Bib, ya kan? Damai itu indah. Atau damai itu indah, I love you Bib ya. Gede, damai itu indah, di bawahnya itu I love you Bib. I love you Bib. Nah, I love you Bibnya begitu, ada gambar hati. Ada gambar hati. Iya, apa alasannya ya? Oke, tadi kan sudah menyebutkannya, tapi kan alasannya spesifik, tiba-tiba muncul dengan ide spanduk yang gede, minta ampun, dan juga viral di media massa, suruh turunkan.
saya nggak tega betul gitu. 3,5 tahun mau pulang susah. Udah pulang, dijemput umatnya begitu bludak, dituduh macam-macam, mau diperiksa polisi, spanduknya diturunin tentara. Ini apa? Karena saya ngerti tentara tuh nggak untuk itu. Iya. Tapi kan orang bilang lu gila lu ya. Tentara lu lawan. Saya bukan lawan, saya ngingetkan. Damai itu indah itu tagline dari tentara. Zaman kodamnya Pak Bibit. Indah karena setiap tikungan dulu di koramil-koramil di kelurahan ada spanduk. Damai itu indah. Logo Jaya, Kodam Jaya. Itu membekas di otak saya. Lah kenapa sekarang ada tokoh ulama yang kalau menurut saya ditanda petik ya, itu dibikin terlunta-lunta itu 3,5 tahun. Saya nggak tega karena saya bayangin kalau diri itu kena saya, mau pulang nggak boleh, dituduhnya saya overstay, mesti bayar denda, mau bayar denda juga nggak bisa. Ini udah nggak adil, karena saya ingat negara itu harus melindungi segenap tumpah darah. Habib ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia biasa. Pendukungnya banyak, dibuktikan pada saat beliau pulang. Nah jadi sedihnya balehonya mesti turun. Lalu baliho diturunkan, Bang Lius naikkan yang lain. Saya naikkan kenapa? Saya minta izin. Karena kan dibilang ini baleho liar, nggak ada izin. Kita minta izin. Oh ada izinnya? Ada, dari Dispenda. Dan isinya juga saya tahu lah, yang menyejukkan lah. Damai itu indah. Tidak ada provokasi ya? I love you Bib. Itu memprovokasi juga supaya orang mencintai Habib. Oh memprovokasi untuk kebaikan? Untuk kebaikan. Juga mengingatkan Kodam itu. Jangan lupa dong tagline-nya. Damai itu indah. Apalagi Habib sudah membuka diri. Dialog. Ya kenapa sih? Susahnya apa sih? Bikin coffee morning, kumpulin tokoh-tokoh yang berseberangan. Nanti Habib kita undang ke sini. Aduh, cakep. Sekalian Pangdamnya juga ada. Nggak, jadi sekalian tuh ada pembicaraan. Mudah-mudahan Pak Maijen Dudung Abdurrahman ya kan mau juga kita undang ke sini kan? Harus mau Pak. Bapak itu tentara. Tentara itu mengabdi kepada negara. Bapak nih dapat panggung kayak gini, harus dimanfaatkan, berikan penjelasan. Udah nggak ada yang jadi kecil lah kalau niatnya baik. Nggak ada yang jadi kecil, datangnya siapa ke siapa itu nggak urusan. Jadi kalau datang di sini bicara bukan jadi kecil. Ini dihargai kenapa? Refli Harun ini salah satu tokoh juga yang selalu. Bang, kalau mau promosikan jangan ke sana, ke sini. Oh, ke sini ya. Iya, bener. Ini bagus juga. Ada yang berani bikin forum seperti ini. Ya resikonya kan ada juga. Kalau penguasa marah gimana? Kepleset sedikit diincar gitu. Itu nggak boleh. Kepleset dinasehatin. Supaya rakyat ini jangan lagi ada rasa takut. Saya pasang spanduk bukan diturunin. Ada yang salah yang mana dibilangin. Kalau kurang diganti. Apalagi sudah ada izinnya. Iya, itu jadi kita senang. Jangan bikin rakyat jadi takut. Anak saya takut. Pak, nggak berani buka dulu dah. Banyak polisi, banyak tentara. Ini kan saya jadi sedih. Iya, sahabat era sekalian, memang kan mengingatkan nih, Bang Lius mengingatkan bahwa tujuan bernegara itu adalah untuk melindungi segenap bangsa. Iya. Jadi mau dia Islam, mau dia Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya harus dapat perlindungan negara. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Dan juga hak untuk berpolitik.
sama boleh, beda juga boleh sama pemerintah. Benar. Saya banyak beda. Ya banyaklah kelompok yang masih dukung Jokowi. Saya udah ke Prabowo. Tapi kita tetap berkawan, ketemu nggak masalah. Nah yang sekarang agak kurang paham itu orang-orang yang nggak ngerti politik di sosmed itu ngocehnya sembarangan. Dia nggak ngerti, dia punya ocehan itu membikin orang luka lebih dalam. Jangan dibaca. Hah? Jangan dibaca. Nggak bisa dong. Kan kita lihat kurang ajar amat nih orang. Aduh, lu nggak ngerti nih. Jadi kira-kira yang paling terluka apa makiannya di sosmed? Kalau ke saya nggak sakit, saya udah biasa. Oh, udah biasa. Orang maki saya udah ketawa. Maksudnya maki ke tokoh-tokoh yang punya pengaruh. Termasuk Habib Rizik ya? Ya jangan, jangan. Oke, Bang Lius, berarti bagian pertama kita soal spanduk, soal menyambut tadi, jelas ya bahwa Abang punya latar belakang yang sangat pluralis, punya pengalaman juga ke Habib, ternyata persepsinya berbeda. Ya? Gitu. Dan menurut Abang, setelah Habib Rizik tidak berubah, atau lebih baik, atau bagaimana? Habib Rizik pasti akan lebih baik, karena 3,5 tahun di Mekah itu pasti punya pengalaman kebijakan yang lebih dari sebelumnya. Saya lihat beliau sudah minta dialog. Ini mesti diterima lah. Bahasanya dialog dan rekonsiliasi. Dialog dan rekonsiliasi itu luar biasa. Saya bayangin itu. Mudah-mudahan salah satu kesempatannya dialognya di sini. Coba kalau kita dialog melulu, kan sebenarnya kan nggak akan kacau negara ini. Orang marah-marahnya di dialog. Gitu. Betul. Tapi dialognya jangan dibatasi durasi. Iya. Kalau baru ngomong 1 menit 2 menit, durasi kan susah. Gitu. Di sinilah udah cocok lah. Karena apa? Ini Bung Refri Harun kan relatif di tengah juga. Saya suka ikutin. Ya nggak dukung orang, tapi dukung negeri. Jadi boleh dialog di sini. Kenapa nggak berani? Harus itu. Saya lihat nggak ada salahnya loh. Kalau di TV kadang durasi ya. Kalau boleh di sini, juga di TV boleh. Boleh. Maksud saya jangan takut berdialog lah. Musyawarah, kita mufakat, kita jalan. Nggak usah dendam-dendaman. Kita punya musuh ini kan kemiskinan, COVID. Ini kan semua masih problemnya masih sangat banyak. Jangan buang waktu ribut-ribut. Aduh, baleho. Siapa yang mau bikin baleho silakan. Tapi isinya jangan menyinggung orang lain. Satu, yang kedua ada izinnya tetap. Ada izin. Sebenarnya izin juga aneh. Kalau menurut saya aneh, ungkapan perasaan. Ya. Itu dijamin Undang-Undang Dasar 45. Nah, izinnya itu kalau dia menggunakan public spare. Yes. Tapi kalau tempat pribadi yang nggak usah. Iya. Jadi public spare. Jangan dipersulit. Termasuk sekarang nih Wali Kota Bogor itu Bima Arya udah jangan dong. Orang udah dirawat di rumah sakit, dia udah bikin swab mandiri, mau di swab lagi. Janganlah menimbulkan kecurigaan macam-macam. Presiden kan udah bilang, itu rahasia, nggak boleh diumumkan hasilnya. Ya udah cukup lah. Jadi, maksud saya stop. Sobat era sekalian, itu ada kekhawatiran juga ya. Dalam perspektif Habib Rizik ada kekhawatiran malah. Bukan Habib Riziknya yang khawatir, para pendukungnya juga bilang, waduh, ini mau diapain nih? Udah 3,5 tahun dibikin nggak pulang, sekarang udah pulang, kok kayaknya dicari terus. Jangan, ciptakan suasana yang kondusif, baik, enak itu nanti, cari duit gampang, nggak ada orang marah-marah, susah, ayo kita bantu rame-rame. Aduh, enak betul itu. Karena tokoh-tokohnya semua sudah kumpul.
pendukung nomor 1, nomor 2, sekarang udah semua kumpul. Ditambah yang ditahan lepasin itu nangkep orang di sel itu, saya ingat itu Presiden, Habibie itu bilang penjara itu bukan buat politisi, ya buat kriminal. Lepas. Kita punya sejarah, begitu Habibie jadi semua tahanan politik lepas. Termasuk sekarang yang menjadi politisi dari the ruling party kan, begitu kan? Lepaslah semua. Lepas semua. Kita kongko kecuali yang korupsi. Kalau korupsi jangan loh. Yang kriminal. Saya nggak setuju. Kriminal jangan. Tapi kalau yang beda pandangan, beda pendapat, lepas, ajak diskusi, ajak dialog. Oh keren itu. Saya ingin tanya soal makar ya. Makar bukan mie ayam makar. Jadi sahabat daerah sekalian, saya sekalian promosi luar biasa gara-gara kena tindak pidana makar. Ada sekarang mie ayam makar di Gajah Mada ya, tempat Lius Sungkarisma di mana spanduk gede itu ada ya. Nah, Bang, Abang kan kena tuduhan makar. Sampai sekarang masih tersangka kan? Masih. Belum SP3. Iya, dijanjiin kemarin. Dulu kita ingat betul tuh, luar biasa Abang sampai dijemput di Gajah Mada kan? Ya. Dijemput di Gajah Mada, di Hayamuruk ya? Iya. Di Hayamuruk, kemudian di Borgol. Lalu dibawa ke Polda. Itu alasannya kenapa? Tuduhannya kenapa? Memang makar tuduhannya, tapi kejadiannya itu apa? Dibilang kalau dari saya lihat suratnya itu, saya ada di Kertanegara berbarengan dengan hari Egy Sujana orasi. Ya. Sama-sama di Kertanegara. Kertanegara. Ya. Tuduhannya. Ya. Tanggalnya saya lupa ya. Saya bilang polisi saya nggak ada. Tanggal itu saya nggak ada di Kertanegara. Saya lagi sama Mbak Titi di Kemang. Ngapain? Nonton apa? Hitung suara. Oh, hitung suara, oke. Hitung suara, siapa yang menang. Oke. Awalnya kan, kita udah menang. Ya. Tiba-tiba berubah. Itu kita ada di sana. Jadi saya bilang, Pak Polisi ini tuduhannya salah. Tapi nggak tahu ya, polisi pokoknya makar aja dah. Oke, ini dari penilaian Bang Lius ya, tentu kan polisi penegak hukum punya alasan tersendiri. Tapi sempat mendekam di sel juga ya? Aduh, saya juga nggak kepikir tuh, masa kita cuma dukung calon presiden yang kita unggulkan jadi presiden. Berapa hari? 20 hari ya? 40 hari? 14 hari. 14 hari ya? 14 hari ditahan. Cuma alasannya itu yang saya nggak bisa terima. Pasal yang kena itu kok makar. Makar tuh ancaman hukumannya 20 tahun sampai seumur hidup. Iya. Itu heboh semua. Orang Chinese kaget. Kok Silius bisa makar? Kena makar. Padahal bakarnya pun nggak ada makar. Tapi makar betul akhirnya. Ayam makar. Mie ayam makar. Jadi di dalam itu, waduh, betul-betul dah. Sama Egy Sujana ya, satu sel? Egy Sujana sel nomor 2. Oke. Abang? Dia nomor 3. Abang? Saya nomor 2. Sendirian selnya? Sendirian, 2x3. Cuma kita nggak bisa komunikasi karena tembok. Dan itu bukan jeruji gini loh. Pintu besi cuma segini nih. Jadi kalau saya mau ngomong, kalau dia tidur nggak kedengeran. Karena suara saya ke depan. Sirkulasi udara gimana? Ventilasinya? Itu bagus, polisinya baik. Dia kasih saya kipas angin. Saya sampai bilang, Bapak polisi baik. Saya nggak minta, saya nggak kasih duit, Bapak kasih kipas angin. Nggak, ini buat ventilasi. Waduh. Kalau orang punya penyakit bengek bisa sesak napas dong? Ya saya rasa mungkin itu didesain khusus buat nyeksa ya. Supaya orang tuh tertekan. Oke. Aduh, ampun dah itu.
Jadi menurut saya kapok. Saya rasa bukan kapok. Saya malah syukuri. Tanpa itu saya nggak pernah merasakan susahnya gitu orang ditahan, dan ya bukan apa ya, kita jadi terkenal. Kalau ketemu orang, Bapak yang ditahan di Polda kan? Iya, yang di Borgol itu ya? Di Borgol dia nggak ngomong. Nggak ngomong. Cuma ya, dan tapi kesannya kan kayak kriminal begitu, Bang Lius dijemput di Borgol. Iya. Tapi ya kemarin teman-teman kita, Saganda, Anton Permana sama. Tapi itu kan memang mungkin bagian dari strategi untuk membuat kapok. Saya lihat ada itu ya unsur kalau kita lari nggak mungkin kan? Wong kita bukan orang nggak jelas. Iya. Record kita kan jelas, kita aktivis. Iya. Mengulangi perbuatan nggak mungkin. Kalau iya nggak mungkin. Orang perbuatannya nggak jelas. Ya nggak mungkin ada lagi kan? Menghilangkan barang bukti apa? Kampanye nggak mungkin ada lagi. Barang bukti lu udah punya rekamannya semua. Iya. Jadi nggak masuk di akal lah menurut saya. Yang gini-gini ini sudahi, jangan pakai itu lagi. Fair play, siapa yang menang. Nah kemarin siapa yang menang kan sudah Pak Prabowo juga nerima. Tidak hanya nerima, masuk juga dia. Artinya itu sudah selesai. Nah yang atas sudah damai nih, yang bawah juga diperhatikan lah. Yang masih panas itu dirawat supaya concern. Tapi status abang kan masih tersangka, belum ada surat penghentian penyidikan. Surat perintah penghentian penyidikan. Ya SP3 kan kita dijanjiin ntar habis presiden dilantik lah. Tapi ya enggak juga, tapi kan saya nggak pernah minta-minta lah. Udahlah saya ikhlaskan aja lah. Mau dibikin apa? Ya itu udah bagian dari sejarah. Kalau nasib kita mesti masuk ya masuk. Kalau enggak ya keluar juga. Orang nggak nyangka 14 hari bisa keluar. Lebih baik daripada Jumhur Hidayat Anton Permana. Udah lebih berapa hari sekarang? Itulah sudah lebih dari 20 hari. Itulah saya mohon ke Pak Jokowi. Bapak Presiden nih kekuasaannya very powerful, Pak. Kalau lepas yang gini-gini Bapak nggak jadi jelek. Tapi satu, Pak. Kesini, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Lepas. Bapak ada punya kekuasaan. Nggak jadi jelek Bapak lepasin tuh Jumhur, Anton Permana, Saganda. Terus siapa lagi tuh yang demo-demo? Lepas. Ustazah Kin. Semua lepas, Pak. Nggak jelek Bapak. Bapak jangan bilang nggak campurin urusan hukum. Ini bukan urusan hukum. Bapak sebagai kepala negara itu bertanggung jawab menciptakan suasana yang sejuk, damai. Lepas. Kongkok duduk, undang makan. Dulu waktu 212 pertama tahun 2016 ya. Itu kan ada isu juga ya makar yang ditangkap kan Bu Rahmawati waktu itu. Kan sama juga begitu. Ataukah ini modus untuk kayak istilahnya agar tokoh-tokoh ini tidak mempengaruhi publik, dia diamankan dulu. Sebelum saya ditangkap saya udah bikin video. Ya. Saya nggak mau ya. Saya nggak mau nih saya dimakar tapi digantung kayak Ibu Rahmawati CS. Sampai sekarang SP3 mereka? Nggak ada. Tetap tersangka. Oke. Ya menurut saya kan itu nggak sehat kan. Ya. Nah, ternyata saya juga digituin kan. Ya udahlah terserah lah. Kita yang kuasa, cuma kan ini jadi catatan sejarah yang kurang elok. Nah menurut saya momentumnya ini begitu Habib Rizik pulang, rekonsiliasi. Kita selesaikan semua. Apa yang Habib Rizik mau itu nggak ada yang jelek buat negeri, nggak ada yang perlu ditakutin. Yang takut kan kelompok yang berbeda aliran. Bukan yang berbeda aliran. Yang mau memanfaatkan kekayaan negara ini buat kepentingannya sendiri. Itu takut kalau kompak.
Tapi abang itu nggak kesinggung tuh. Kalau Habib Rizik kelompok kanan, tengah kanan kan selalu bilang asing, aseng gitu. Lalu ya, ini dikuasai memang, oleh Cina dan lain sebagainya. Itu memang nyata. Sri Bintang Pamungkas kan suka ngomong juga asing aseng. Emang nyata. Tapi asengnya itu berapa orang? Kan aseng kan teman-teman Bang Lius. Ngerti teman saya. Tapi kan ini memang sahabat era sekalian tidak bermaksud sara ya. Ini hanya untuk klarifikasi. Enggak, itu nggak sara. Saya juga asing kok. Cuma kan ini memang kita cari kusutnya di mana ini. Itu kan benar. Kalau ini diselesaikan, everybody happy. Orang Tionghoa semua. Karena nggak semuanya orang Tionghoa bisa menikmati fasilitas dari negara. Privilege ini cuma dapat yang kaya-kaya. Bukan yang kaya-kaya, yang kaya raya. Yang kaya raya. Bener. Itu yang dapat privilege. Ya, yang jadi lari. yang Tionghoa miskin banyak juga, yang Tionghoa biasa-biasa banyak. Banyak. Tionghoa yang gemes lihat keadaan gini juga banyak. Cuma nggak ada yang mau kayak saya. Lu ngapain, Lius? Nah, cuma saya merasa kalau kita nggak ngomong, nggak bener juga nih kita. Jadi itu yang saya kagum sama abang. Nggak takut bang. Pertama, status tersangka itu kan bisa dihidupkan setiap saat. Ngerti. Kalau kayak kita, ada remote-nya. Betul. Abang. Kita kalau ikhlasin aja, udah diikhlasin aja dah. Lu mau apain nih udah. Tapi kita tetap bersuara yang benar. Yang saya suarakan ini kan nggak jelek. Saya mau negeri ini bagus. Makanya karena nggak jelek itulah diundang di sini. Kalau jelek nggak diundang di sini. Makasih. Jadi ya, saya pesenlah semua orang nggak usah takut bersuara, asal hati kita benar-benar bersih. Oke. Tapi kalau hati kita ini bersuara ada maunya, janganlah. Jangan. Tapi kalau yakin bersih nggak ada. Nah, ini nanti bagian ketiga nih saya mau tanya nih soal hati bersih dan ada maunya ya. Karena kan orang sangat aneh bang ya. Orang berani mempertaruhkan dirinya ya. Tapi untuk sesuatu yang nggak jelas, nggak punya tujuannya. Orang bilang kan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Bang Lius ya. Ya. Soal mie ayam makar ini ya. Nah ini kan dari sisi manusiawinya, saya dengar itu punya abang atau punya anak? Itu sebetulnya anak. Anak ya? Anak saya kebenaran bisa bikin mie, bisa masak mie. Nah, kebenaran dia tunarungu. Tunarungu dari lahir? Dari lahir. Jadi emang putra putri Bang Lius berapa orang? 5. Oh 5 ya, 5. Pancasila benar ya? Ini menunjukkan bahwa beliau anak pro Pancasila. Yang ke berapa yang ini, yang punya mie ayam ini? Yang ketiga ya. Yang ketiga ya, anak tengah ya berarti. Jadi anak tengah tuh Arjuna. Ya. Arjuna kan anak tengah. Arjuna 5, Pandawa 5. Pas saya ditangkap, waduh. Itu saya rasakan betul itu susahnya kalau orang nggak punya uang. Karena saya ditangkap tanggal 20 Mei. 20 Mei ya, sehari sebelum demo besar-besaran 21-22 Mei. 21 itu masuk ratusan orang ditahan. Yang demo-demo itu ya? Waduh, dimasukin di 3 blok. Ratusan. Nggak gabung sama? Nggak gabung. Kita cuma dengar suaranya. Suara dia doa. Saya lihat semangatnya, militansinya. Wah, ini kuat. Nah, itu ya kadang-kadang kalau kita ngopi, kita belinya ekstra 110, 111. Jadi kita beli juga yang buat di sana. Kebenaran di Polda itu ada tukang pop mie, kopi. Nah, situ saya merasa tuh
Saya ya kebenaran kalau uang masih punya lah ya. Tapi yang di sana itu kelihatan kan, kalau masih punya uang. Bentuknya kelihatan kalau masih punya uang. Saya cuma lihat, nanti gua keluar ini gua mesti bikin warung makar. Oh jadi pas di penjara itu ya? Yes. Itu di sel lah di ya. Di sel itu saya bilang keluar mesti bikin warung makar. Warung makar, tapi warung makarnya nggak kebayang mie ayam ya, pokoknya warung makar aja. Karena anak saya bisa, kita jualnya itu 15.000, pakai ayamnya. Ini ayam sekalian kampung. Promosi ya. Pakainya ayam kampung, jadi bukan cari untung, tapi semangatnya itu Okay. buat orang bisa menikmati mie yang enak tapi murah. Oke. Dan anak saya happy-happy aja. Dan halal ya? Halal ya? Itu wajib saya bilang. Oke. Di semua restoran warung kita itu nggak boleh ada. Nanti kalau Habib Rizik mendengar ini, mudah-mudahan beliau mampir tuh di warung ayam makar ini ya. Nah itu sih, ya mudah-mudahan lah. Saya yang mau ngundang itu Mbak Neno dulu, teman saya nyanyi ganti presiden. Nyanyi lagu apa? Ganti presiden. Dulu lagunya waktu partnya Bang Lius kayak apa? Pokoknya ada yang mencekik kita gitu ya. Na gitu ya lagunya. Luar biasa. Itu di handphone saya rekam terus itu. Oke. Ya nanti Sobat RH ya, kita tunjukkan tuh partnya Bang Lius ketika nyanyi ganti presiden, dan itu sudah bagian dari masa lalu, jadi nggak perlu baper lagi kan? Nggak usah. Jadi itu sejarah, itu tapi peristiwa. bisa saksofon juga kayaknya, saksofon bukan saksofon, saksofon juga. Gaya doang atau gimana itu? Ada lagu? Ada lagu apa? Lagu Sontoloyo kalau nggak salah. Sontoloyo. Itu Pak Hasim ketemu saya dipikir saya pemain betul. Hasim Joy Hadikusumo. Iya begitu. Padahal itu pura-pura doang. Ya Ahmad Dhani lah. Oh, nanti kita tampilkan juga ya gaya Lius Sungkarisma ketika nyanyi ganti presiden dan main saksofon. Sontoloyo. Itu kenangan indah lah, ya? nggak bisa dilupakan. Jadi bukan kenangan buruk itu. Indah dong. Nggak dipersekusi waktu itu. Ya kan kalau udah sampai dituduh makar kan udah pol itu. Oh. Udah yang lain ini udah nggak berasa. Udah top gitu ya. Iya, Bang, ini bagian terakhir ya. Kita sudah ngomong tentang Habib Rizik dan pluralisme tadi. Kenapa kok cinta Habib Rizik? Kita juga sudah ngomong mengenai apa tadi ya? Mie ayam makar dan makar. Soal cerita makar dan mie ayam makar. Nah, bagian ketiga itu saya ingin ngomong soal begini. Seseorang itu kan melakukan sebuah tindakan tuh pasti ada motivasinya. Ya. Apalagi kalau masalah politik, no free lunch. Sebenarnya abang tuh mau ngapain sih? Itu pertanyaannya. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Iya. Soalnya gini, loh kalau hidup santai-santai dagang seperti teman abang kebanyakan kan enak kan? Mohon maaf ya, kayak calin luit. Cuan. Cali cuan ya. Kenapa nggak begitu aja? Ya justru saya terbalik ya. Saya bersyukur Tuhan kasih kehidupan saya dari kecil ya nggak pernah susah-susah banget gitu. Jadi sampai kelaparan nggak pernah ya? Nggak ada lah, nggak ada cerita susah. Nah jadi saya pikir ini Tuhan berikan gini, kita harus berbuat sesuatu, membantu banyak orang tanpa harus kita jadi pejabat. Karena memang nggak ada dream saya jadi pejabat. Potongan ada sih kalau potongan. Jahitannya kurang. Oh jahitannya kurang. Jadi saya lebih senang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini kita suarakan. Oke. Itu selalu yang saya, ada ketidakadilan kita bunyi. Ada penindasan kita lawan. Soal hasil ya gimana lah. Tapi kita sudah berbuat. Oke. Jadi saya nggak pernah menyesali. Jarang nih orang-orang kayak begini ya. Itu namanya idealis. Banyak yang nanya, Lius lu mau apa sih? Kayak orang main golf kan ada hole-nya. Yeah. Lu mau apa?
mau hole in one atau? Iya, saya bilang saya nggak pernah. Hole in 10. Saya nggak pernah berpikir tentang saya harus jadi apa. Yang saya mau nih masyarakat ini semuanya hidupnya tenang dulu dah. Jangan udah susah, nggak tenang, takut. Nah, itu nggak boleh. Nomor satu tenang. Damai itu indah tuh jadi terekam sama saya. Kenapa saya suarakan Habib itu? Karena ini ada yang nggak adil. Kok orang baik gini dituduhnya macam-macam? Itu saya bersuara. Kenapa saya ikut demo? Demo tukang parkir, larangan parkir tahun 2011. Itu kejemur-jemur saya sampai beli mobil pakai sound system itu khusus memperjuangkan tukang parkir yang nggak boleh parkir 24 jam. Dan sekarang ini Gubernur Anies kasih parkir 1 baris. Aduh, hati kita lega. Artinya perjuangan berhasil. Berhasil. Saya ingat ya beberapa kali, saya pernah jarang sih kita di televisi ketemu, tapi ada sekali saya lihat Bang Lius termasuk orang yang banyak mengkritik Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Aduh, kalau itu bukan saya kritik, itu teman saya juga. Saya ditanya Pak Jokowi, Pak Lius, saya dari daerah nggak tahu siapa yang cocok dampingin saya. Itu Pak Jokowi telepon. Oh, telepon saya. Luar biasa. Saya nggak pernah ditelepon Pak Jokowi. Oh, waktu itu kan baru mau nyalon jadi gubernur DKI. Ditelepon. Saya bilang Ahok, Pak. Jadi kalau saya kritisi Ahok itu karena setelah jadi beda. Mulutnya nyakitin rakyat. Ibu saya tangkap, maling. Emang tanah bapak moyang lu? Waduh, kok enak kali lu ya. Lu jadi pejabat kok ngomongnya begitu. Jadi saya kumpul sama teman-teman lawan Ahok. Termasuk juga ketika di Pilkada DKI, Bang Lius berada di kubu Anies Baswedan kan? Anies Baswedan. Nggak nyesel sekarang Anies jadi gubernur? Nggak nyesel ya, nggak nyesel. Karena memang biasanya orang itu kadang-kadang setelah mendukung menyesal, nggak ya? Nggak menyesal. Oke. Biarlah dia bekerja, kita lihat. Kalau dia nggak bener, baru kita kritik. Sejauh ini bener nggak? Saya lihat masih imbang ya. Masih imbang. Tapi luar biasa tuh hambatannya. Apa yang dia bikin salah. Menurut saya jangan dulu, kasih waktu. Kecuali dia nindas rakyat. Oh, kita dia korupsi. Kita lawan. Kalau nindas rakyat nggak punya potongan. Enggak lah. Kalau korupsi potongannya. Anies terlalu baik. Kalau korupsi? Kalau korupsi saya lihat Anies bukan orang yang ngiler sama duit. Dikasih duit itu. Ini saya ngomong begini karena Anies itu satu angkatan dengan saya di UGM. Jadi kalau dia korupsi, saya juga kecewa. Oh iya dong, kita juga marah. Saya juga pasti demo. Kalau ada bau-bau ke situ ya. Saya berani guarantee kalau korupsi enggak lah. Ini orang terlalu hati-hati. Itu. Terlalu hati-hati kan karena disorot terus kita diincar istilahnya. Ada bagusnya. Tapi kan dia terus berkarya kan. Dia nggak pusing tuh. Mau dibilang apa dia terus. Aduh, kalau kadang-kadang. Tapi gini Bang, ada kesan ya orang yang kontra sama Presiden Jokowi itu akan memuji Anies ya. Kita frankly speaking aja. Persoalannya kenapa sih kepada pemerintahan Jokowi Abang kuat kritiknya sampai sekarang? Tapi Gubernur Anies Baswedan, Abang sepertinya memuji gitu. Ya, karena saya sampai hari ini belum lihat kekeliruan yang fatal. Dari Anies? Dari Anies. Kalau Pak Jokowi sebetulnya saya juga nggak pernah musuhan sama Pak Jokowi. Wong saya yang dukung kok dari Jakarta. Iya. Bahkan saya berani ngomong saya yang duluan bilang. Iya. Andai Gubernur DKI Jokowi Gubernur DKI ketika mendemo Foke. Demo Foke soal larangan parkir. Ya. Itu ada 28 Juni
2011 di kompas.com. Yang tadi yang hari kelahirannya Sandiaga Uno itu. Oh, itu hari kelahirannya. Kalau nggak salah nanti kita cek ya sama-sama. Nah, saya sama Jokowi nggak pernah saya kritik. Tapi waktu Pilpres memang saya bilang Kamsia Jokowi. Cukup 1 periode. Kamsia itu terima kasih. Terima kasih. Ya. Karena ibarat saya cukuplah. Dan menurut saya kalau ilmu tuh udah mentok. Nggak bisa lagi jangan ditambah lagi. Makanya saya pindah ke Pak Prabowo. Tapi begitu Pak Prabowo bisa nerima Jokowi dan akur, sekarang saya bersuara bukan kritik dia. Harapan saya yang berkuasa sekarang jangan masih kebawa seolah-olah kita ini masih musuhan. Itu yang saya suarakan. Kita udah selesai. Jangan anggap Habib Rizik musuh, jangan anggap Lius musuh. Kita nih bersuara. Itu sikap abang ya? Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan kepemimpinan ke depan, bagaimanapun kan ada harapan. Biar konkret kepada Sobat Era sekalian, misalnya nih, seorang Lius Sungkarisma diberikan kewenangan untuk nunjuk pemimpin-pemimpin Indonesia. Ya, hari ini. Nah, kita pengen tuh skenarionya, siapa yang jadi presiden, siapa jadi wakil presiden. Bukan yang sekarang nggak masuk lagi kan, the dream team 2024. Nah, siapa yang menjadi menteri apa terserah. Karena sepanjang atau sependek pengetahuan kita mengenai portofolio itu kan belum tentu kita paham semua kan. Ya. Gimana Bang? Kalau saya lihat ya gini, kejauhan kalau kita bicara 2024. Ini sekarang nih 2020 nih, Jokowi berkuasa, rekonsiliasi, jalanin. Nah, kabinetnya ditata. Ditata atau diganti, di reshuffle? Di reshuffle ya ditata lah, yang nggak pantas geser. Jangan takut-takut, kekuasaan ada sama Pak Jokowi. Di sana juga ada Pak Prabowo. Misalnya yang nggak pantas itu siapa misalnya? Ya yang pasti yang udah kena korupsi jangan lagi kan. Oh iya, itu sudah mengundurkan diri itu kan? Itu udah mengundurkan diri. Kelihatan lah, nanti kalau perlu kan jangan beliau sendiri, beliau harus berani menyerap aspirasi masyarakat. Kalau saya sih ya, ini bukan karena hostnya Bung Refli ya, kayak Bung Refli langsung besar kepala saya. Terus Riza Ramli, Gatot Nurmantio, ini orang-orang yang harus direkrut, ditambah nih. Ya yang lain-lain dicari. Ini abang tidak sedang bermimpi kan ini? Bukan ngimpi loh. Saya bilang kelamaan kalau 2024. 2024 tuh terlalu pagi kalau sekarang kita bahas. Tapi kalau yang di depan mata 2020 Desember. Ini udah hari yang harus mereshuffle orang-orang yang nggak kerja. Kan bisa dilihat kan, suruh masyarakat cek. Saya nggak mau. Saya ada pertanyaan yang menggelitik. The problem is di presidennya kah atau di pembantu presidennya kah? Kalau problemnya di presidennya, misalnya ini mohon maaf ya, ini namanya juga diskusi akademik kan. Kalau masalahnya di presidennya ya siapapun pembantunya nggak akan nendang gitu. Karena the problem is di leadernya sendiri. Nah, berani nggak menilai? Problemnya di leadernya atau di pembantunya? Kalau saya sampai lihat momentum ini jangan disia-siakan. Habib Rizik kembali 10 November. Hari Pahlawan. Itu Hari Pahlawan. Ya. Nah, tapi yang dihadapi Habib Rizik ini kan keterlaluan. Kalau menurut saya nggak manusiawi lah. Seseorang yang 3,5 tahun mau balik nggak bisa balik. Begitu nginjak tanah air, terus problemnya sampai hari ini, terus sampai balehonya aja nggak boleh itu. Jadi kaitannya apa tadi? Antara the leader atau the assistant? Itu boleh kita ngomong pada saat kemarin. Iya. The leader atau the assistant. Iya. Tapi kalau sekarang
Ini mesti dream team. Pak Jokowi harus membangun dream team baru. Kalau dream team baru, saya berkeyakinan kalau menterinya bukan penjilat, dia berani ngomong. Ke situ dong. Kalau menterinya bukan penjilat, dia akan berani ngomong. Dia akan berani bilang, Pak, jangan gini Pak, ini bahaya. Dan itu ada banyak orang-orang, kelihatan lah, yang berani ngomong begitu. Jadi jangan takut lagi, Bapak ini penguasa. Kenapa saya bilang penguasa? Ya Pak Prabowo lawannya aja udah sama-sama. Ya. Duduk bareng, susun bareng. Penguasa itu orang yang memiliki kekuasaan. Yes, penguasa. dan punya hak mereshuffle setiap saat. Kalau ada yang berontak, nah itu baru digigit. Nih Bapak jalankan kekuasaan, Bapak susun the dream team Bapak. Ada yang ngoceh, nah, itu baru kita gigit. Kalau ngoceh nggak apa-apa dong. Ngoceh nggak apa-apa, kan Yang banyak berontak, yang ganggu. Yang berontak. Yang digigit. ya. Kalau ngoceh digigit itu nanti otoriter kita. Nggak boleh, nggak boleh. Maksud saya yang berontak. Kan ada yang bilang, wah ini orang kaya, pasukannya banyak. Nggak ada, presiden kok. Nah jadi momentum ini jangan lepas. Kalau lepas, ya artinya ya selama 4 tahun sisa kepemimpinan Pak Jokowi ini rame terus. Nggak selesai-selesai Habib Rizik. Aduh, soal Habib Rizik ditangkap lah. Coba rame lagi. Padahal Sun Tzu sudah bilang kan, kalau tidak ditundukkan dijadikan kawan. Ini lebih hebat dari saya soal Sun Tzu. Itu umum itu. Dan itu betul. Trennya kan semua mau rekonsiliasi jadi kawan. Dan Pak Jokowi kan kenapa kita jadi gila-gila sama dia itu sederhana. Nggak gila kekayaan, mau mendengar. Iya kan? Itu dipanggil Pak, dirangkul semuanya. Ajak ngopi bareng, kumpulin nih orang-orang yang peduli terhadap kemajuan bangsa, ajak bicara, itu beres ini, kita negara kaya kok. Bang Lius, terakhir nih ya, dua dari terakhir kan nanti closing statement. Ini kan Bang Lius ini pasti banyak bergaul dong di lingkungan teman-teman Tionghoa ya. Saya tidak tahu sejauh mana pergaulan itu misalnya sampai ke pengusaha tingkat atasnya ya. Kan? Aspirasi golongan Tionghoa seperti apa sih sebenarnya? Orang Tionghoa ini kan memang Tionghoa atau Cina sih? Jangan sebut Cina. Kalau buat saya boleh. Oke, Tionghoa ya. Tionghoa. Makanya dulu Abang bikin partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Kalau encek-encek ini dengar Cina, sakit hati dia. Kenapa? Karena dulu ada seminar Angkatan Darat itu kan memang merubah sebutan Tionghoa jadi Cina yang konotasinya adalah merendahkan. Kalau buat saya disebut apapun nggak jadi rendah. Oke, itu kayak di Malaysia atau di negara Singapura menyebut orang Indonesia Indon ya. Kira-kira gitu. Atau negro kalau di tujuan di nyebut Serikat, itu ada konotasi merendahkan. Makanya kalau ditanya saya sebut Tionghoa, tapi kalau buat saya Cina juga nggak apa-apa. Orang sebut Sirius Cina nggak masalah. Tapi kalau untuk umum Tionghoa itu basicnya dagang. Oke. Jadi kalau soal politik ini dia pokoknya ikut yang berkuasa. Oke, sudah pasti begitu ya? Pasti, siapapun yang berkuasa. Siapa yang berkuasa dia patuh. Yang penting dia aman, damai. Bisa dagang. Jangan ribut-ribut, nggak bisa dagang. Itu aspirasi politiknya. Nah, kalau kan banyak kan, ke nomor 1 sumbang, ke nomor 2 juga sumbang. Cuma jumlahnya lain. Banyakan ke nomor 1 atau banyakan ke nomor 2? Dia lihat mana nih yang mana yang peluang menang. Peluang menang. Makanya kalau orang-orang Tionghoa itu dagang dan banyak yang hobi judi kan. Ya, karena bagian dari melatih insting katanya.
Jadi dia bikin taruhan tuh. Lu pegang nomor 1 atau nomor 2. Gua fur lu. Fur 1, fur 2. Jadi menurut saya 2024 itu udahlah. Orang Tionghoa pasti dia dagang, pasti dia akan pilih yang terpilih. Kira-kira bakal menang. Kalau dia ragu, dia pegang 2. Sama ini baik, sama ini baik. Itu udah stylenya begitu. Itu udah watak dasarnya, nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa. Kalau yang kayak saya memang jarang. Kalau saya lihat, pikir ini, tapi nggak benci sama lawan kita nggak benci. Sama Pak Jokowi ini, saya pertama ketemu itu ya 2011, sampai gubernur ketemu, jadi presiden juga ketemu, nggak ada rasa benci. Kita cuma pengen beliau jalan tuh sesuai dengan apa yang dia janjikan. Kalau belum, ya beliau juga kan akui kan. Dari berapa yang dia mau jalanin, nggak jalan. Tapi sekarang mau bilang apa? Tapi oke, banyak yang belum direalisasikan ya. Tapi kan yang paling mengkhawatirkan adalah suasana kebebasan sipil. Seperti inilah ya, kayak interview podcast seperti ini, bukan tidak ada konsekuensinya kan? Salah terpleset sedikit, sel tahanan menanti. Itulah yang menurut saya ini yang harus dirubah. Kepemimpinan Pak Jokowi yang sisa 4 tahun ini harus menciptakan rasa aman nyaman buat semua aktivis dalam rangka menyampaikan pandangan dan pikiran. Nggak usah takut, Pak. Bapak kuat, Bapak bener, pasti makin hebat. Ya kalau nggak bener, robah dong. Kan nanti dicatat dalam sejarah juga, Bapak tukang nangkepin aktivis kan juga jelek. Ingat loh, besok Bapak juga jadi rakyat biasa loh. Tidak hanya ini, tapi catatannya dunia akhirat. Nah, itu jadi maksud saya, udahlah. Momentum 2020 ini kita jadikan momentum bangkitnya kembali bangsa ini dengan merangkul semua kekuatan, semua potensi tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras. Dia mau orang apa? Jangan dia bilang wah ini musi Jawa, musi nggak ada lah. Negeri ini dibangun bukan karena untuk suku, untuk agama tertentu. Siapa aja yang bagus, tarik. Nah, saya rekomendasi itu. Ini, itu yang lain juga ada. Boleh, nggak apa-apa. Terbuka aja, dibuka. Jangan, aduh, tahu-tahu muncul. Ini belum pernah lihat nih. Ini siapa nih? Tahu-tahu ditunjuk jadi menteri ini. Kita nggak jelas ini siapa ya. Track recordnya apa gitu. Ini kan mesti jelas. Ini bukan dagang. Ini urus negara. Mesti yang paham. Ngurus 250 juta rakyat ya. Yes. Mesti paham. Kebatinan kenapa negeri ini berdiri. Itu. Terima kasih. Ya, Sobat Era sekalian. Itu tadi dicecar dengan Lius Sungkarisma. Banyak yang sudah disampaikan. Sekali lagi ini forum demokrasi, forum ilmiah ya, tidak ada maksud untuk mencaci maki. Kalaupun ada yang keras itu adalah kritik, dan kritik itu vitamin atau sehat bagi demokrasi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, diuber di jalur lurus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.